Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ivan Ahong di sini yang menemani Bapak, Ibu, Om, Tante, Bro, and Sis nih ya dalam acara Sudut Informasi Terkini Jasa Raja Sweet JR. Nah, kesempatan kali ini ada yang berbeda nih ya karena biasanya kita di studio nih. Kali ini kita outdoor nih ya di suatu resto. Tentunya yang resto ini nggak biasa menurut kita. Ini lagi happening nih di Probolinggo nih. Ya sebut saja Lava Hill Resort ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh ownernya sendiri. Siap. Bisa diperkenalkan Om Hendri. Oke, terima kasih Mas Ivan dan sahabat JR ya. Siap. Jasa Raja. Nama saya Hendri Kurniawan. Saya owner dari Lava Hill. Iya. Om Hendri, kita mau ngobrol bincang santai aja nih. Yang mungkin saat ini pemuda ini kan banyak yang mungkin bisa dikatakan ini lulusan online seperti itu. Iya. Karena memang saat pandemi seperti ini semua dibatasin, sekolah aja biasanya daring, metode-metode online. Nah, kali ini kita ingin memberikan informasi nih yang menginspirasi muda-mudi nih ya, khususnya untuk saat ini. Nah, apa sih yang mungkin bisa Om Hendri bagiin nih buat teman-teman milenial nih ya, khususnya nih untuk saat ini, khususnya di bidang swasta, wirausaha. Ya, seperti itu. Monggo Om Hendri. Jadi berangkat dari pengalaman ya Mas Ivan ya. Kebetulan usaha ini kan milik orang tua. Jadi saya sendiri dulu waktu kuliah juga menyesuaikan bahwa nanti saya lulus otomatis harus jurusannya harus sesuai juga untuk ini kan bidang pariwisata. Jadi otomatis saya kuliah harus ngambil pariwisata juga. Jadi dulu Om Hendri lulusnya pariwisata nih ya? Iya, pariwisata. Jadi pariwisata yang bagus di mana ya? Tetap di Bali. Jadi saya dulu kuliah di Bali. Nah, dan akhirnya pas di sana yang dicari pertama bukan karena kita dilahirkan dan punya usaha, tapi kita harus bisa berpikir gimana caranya kita tetap dapat teori dulu, terus prakteknya tetap kita ikut orang dulu. Kita studi banding dulu, kita bekerja di hotel lain dulu, istilahnya cari pengalaman dulu. Jadi setelah matang pengalaman di sana baru kita pulang. Saya pulang. Kemudian diaplikasikan di usahanya. Betul. Ya. Jadi akhirnya punya banyak wawasan. Jadi sebenarnya kalau di bidang wisata ini harus punya pengalaman ya. Harus. Karena di situ banyak kompetitor juga nih ya. Betul. Nah, yang perlu kita ketahui juga nih, resortnya Om Hendri ini berdiri di ketinggian kurang lebih hampir 1000 mdpl nih ya. Hampir 1000. Ya, posisinya di Desa Sapikrep, Kecamatan Sukapura. Jadi Bapak, Ibu, Bro, and Sis semuanya yang melintas atau menuju ke arah Bromo pasti melintas di depan Lava Hill Resort. Ya. Jadi Lava Hill Resort ini kalau sesuai namanya di atas juga ada lava-lava nih Om. Lava View. Lava View ya? Ya. Lava View. Apakah sama? Sama Ya, grup satu ya? owner juga ya. Oh, jadi begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan atau liburan di akhir pekan nih ya, melepas kepenatan setelah ya seminggu atau sebulan bekerja bersama keluarga, anak tercinta, bisa menuju ke Lava Hills atau ke Lava View. Gitu ya. Ini ownernya Om Hendri ini. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi dulu Om Hendri bisa punya ide bikin resort di atas gunung nih? Dulu kan kita masih ada hotel, kita belum punya wahana bermain. Kita juga melihat peluang dari Probolinggo atau dari kabupaten ini yang ke arah Bromo. Waktu itu masih hanya sedikit sekali bisa dihitung untuk ada wahananya. Nah, akhirnya kita berpikiran
gimana ya caranya di sini bisa berkembang pesat seperti batu gitu. Akhirnya kita punya ide kalau harus dibikin wahana lah, dibikin wahana bermain sekiranya orang itu ke Bromo nggak wisata alam aja, tapi pulang dari Bromo atau berangkat ke Bromo bisa bermain-main dulu minimal sama keluarganya, karena kan nggak semua keluarga itu suka wisata alam. Biasanya anak kecil yang kurang minat sih di wisata alam. Nah, makanya kita bikin wisata buatan gitu. Ya memang sepengetahuan kalau menurut saya nih ya, memang resortnya Om Hendri ini Lava Hill ini cukup ikonik karena di situ Om Hendri menempatkan biang lala. Setahu saya nih ya, di Probolinggo masih di sini nih. Apalagi di atas permukaan laut gunung nih ya. Dia punya biang lala, kemudian trampolin ya. Kalau saya lihat tadi juga ada swimming pool, kolam renang di situ. Jadi ramah untuk anak nih ya. Betul. Jadi ketika bapaknya mungkin habis melihat sunrise di gunung, pulangnya bisa mampir ke sini untuk bermain ya. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya ide-ide menurut saya inovasi yang ya terobosan yang luar biasa menurut saya. Jadi ikoniknya Probolinggo seperti itu Om Hendri. Nah, kemudian selain apa ya, Om Hendri mendirikan di sini. Nah, ini juga ada coffee shopnya seperti itu ya. Iya, Laku Om namanya. Lah, ini sasaran Om Hendri ini kemana nih? Jadi memang kita menyasar semua sih. Jadi ada yang kita menyasar keluarga di wahananya. Untuk coffee shopnya sendiri ya untuk milenial lah pastinya gitu. Yang suka-suka dengan kopi kekinian. Nongkrong gitu, ya. Makanya kita bikin suasana di sini yang senyaman mungkin. Karena di sini kan suasananya juga bukan outdoor juga bukan indoor, tapi semi kita. Terus kebarengan dengan pandemik juga ini ya, tamu-tamu masih berani ke sini karena di sini masih semi outdoor. Jadi bukan ruangan tertutup sekali gitu. Nah, itu sih. Ini bincang kita mengenai pandemi seperti ini. Ini apa aja yang udah dilakuin Om Hendri nih supaya menarik wisatawan ini tetap mau nih berkunjung ke Lava Resort ini? Yang utama dan pasti itu ya prokesnya kita tetap kita jalankan. Terus kapasitas pengunjung juga kita batasi Om. Kemudian intinya di prokes itu Om, sama ya kita tetap menawarkan dengan harga tiket yang murah gitu. Nah, ini kalau boleh diketahui oleh pemirsa nih, ini tiket masuknya berapa nih Om Hendri? Untuk hari biasa, weekday, Senin sampai Jumat itu 10.000 Om. 10.000 tiket masuk. Nah, untuk hari Sabtu Minggu itu 15.000. Untuk dewasa, tapi untuk anak tetap 5.000. Terus kemudian untuk wahananya? Wahananya kita masih ada kolam renang anak, biang lala, terus ada trampolin, habis ini ada swing Om. Nah, ini baru lagi nih swing ya. Jadi kalau saya lihat nih semakin bertambah nih ya wahananya ya. Semoga ke depan nih kalau saya lihat mencontoh tetangga sebelah nih ya. Semoga bisa jadi seperti Batu Night spektakuler nih ya. Jadi seperti itu. Memang kita inginnya itu mendongkrak biar Bromo juga punya ikon khusus dan nggak dipandang sebelah mata. Maksudnya dipandang sebelah mata itu hanya wisata alam aja. Tapi di sini juga ada alternatif wisata lain gitu. Seperti di Batu juga alam juga ada, wisata buatan juga ada. Itu yang akhirnya minat tamu itu banyak ke sana karena banyak choice gitu loh. Mengingat juga Bromo nih sebenarnya destinasi internasional nih ya, masuknya ya Bromo nih, masuk ya. Nah, kemudian selain prokes, nah ini mungkin ada cerita-cerita yang mungkin ya bisa dibagiin juga nih Om Hendri. Kaitannya dengan ini mungkin Om Hendri nih terdampak nggak sih? Dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Tetap terdampak Om. Jadi kita punya 2 hotel di atas, itu Lava View sama Cafe Lava. Jadi waktu pandemi itu ya kita tutup sih, sempat tutup 6 bulanan kira-kira. Nah, jadi selama itu memang karyawan dirumahkan gitu. Jadi hanya sebagian aja yang masuk. Nah, terus Lava Hill ini launchingnya itu 28 Oktober 2019. 2019, berarti hampir 2 tahun ya?
2020. 2020. Hampir setahun. Hampir ya. 2020 kemarin. Nah, jadi pas itu masih pandemi, kita launching Lava Hill. Nah, dengan launching Lava Hill kita kebantu gitu, karena kan memang orang-orang memang butuh refreshing. Sekolah online, apa-apa dikerjakan di rumah, semua dibatasin. Waktu Oktober itu sudah agak mereda, tapi tetap prokes kita jalankan. Akhirnya kita tetap terima pengunjung gitu. Jadi pengunjung juga butuh hiburan gitu. Jadi itu sih yang akhirnya jadi bisa mengangkat kita sih, bisa mengangkat kembali kita. Akhirnya dengan ini buka, Lava View juga sekarang buka juga gitu. Kurang lebih berapa karyawan yang udah dipekerjakan Mendy? Kita total kalau sama Lava Hill ini sebelum sebelum pandemi 80. Sekarang berkurang 60. Ketambahan di sini sekarang tetap 80 lagi. 80 lagi ya. Berarti intinya kemarin subsidi nih ya. Iya. Di satu sisi yang di atas tutup, di sini buka ya. Betul, di sini sekali. menghidupi yang di sana. Betul semua sekali. seperti itu ya. Sebenarnya cukup berat juga nih ya, Iya. pelaku-pelaku usaha. Nah, yang jadi inspirasi ini Om Hendy ini termasuk milenial nih, Bro Ensis ya. Jadi mungkin bisa dicontoh seperti itu. Dikala kondisi tidak jelas, terpuruk seperti ini, jadi masih bisa bangkit seperti itu Om Hendry ya. Ya. Ya, dan itu juga butuh waktu, dan waktu yang cukup panjang nih ya. Betul, Om. Betul. Jadi memang jam terbang itu pasti harus, Iya. pengalaman harus, dan melihat situasi sebenarnya itu harus pandai-pandai itu. Sebenarnya juga ini cocok juga nih jadi jujukan nih ya wisatawan, karena lokasinya nih baik kita mau ke Bromo ataupun sepulang dari Bromo masuk strategis sekali. Kita di tengah-tengah sih Om Ya. posisinya. Jadi nggak terlalu jauh juga untuk menjangkau. Jadi misalkan bosen di kota atau suasana kota yang misalkan panas atau apa, hanya pengen dia seger-seger, nggak usah jauh-jauh ke Batu lah misalkan. Ya. Bisa deket-deket ke sini gitu. Jarak tempuh juga masih bisa. Terjangkau lah, kalau dari Terjangkau. kota mungkin hampir 30 kilo ya. Iya, setengah jaman lah Om. Ya. Om, Dan- kopinya Om. Siap, siap. Ini produk kita Om. Ini dari Laku, Lava Coffee namanya. Lava Coffee. Ah. Ini variannya apa aja nih Om? Ini banyak sih Om. Kita ada yang manual brew, ada yang kita pakai mesin espresso. Gitu. Jadi yang manual brewnya kita berdayakan kopi lokal sini Om. Kopi lokal. Iya. Lah, ini sesuai programnya pemerintah nih ya. Ah, Kepada pelaku usaha nih lebih mengutamakan UMKM nih ya. pemberdayaan lokal Om. Lah iya, masuk juga nih. Nah ini sebagai catatan yang positif nih buat teman-teman semua pelaku usaha ya, atau Bro Ensis, milenial semua yang ingin mungkin nantinya pengen buka usaha, kafe, resort dan segala macem. Ini bisa dicontoh nih. Siap. Coba Mari, Om. diseruput dulu Om. Siap. Punya saya ini yang agak asem-asem nih. Kayaknya apa nih? Kalau asemnya apa nih? Arabica Om. Arabica kita. ya? Tapi kita kalau yang cappuccino yang Om minum itu kita basicnya dari house blend Om. House blend itu perpaduan antara 70% Arabica, 30-nya Robusta. Robusta. Ya, jadi itu di blend. Iya, kopi. Kopi ini kan Probolinggo juga punya ya. Punya Om. Komoditinya ya, daerah Tiris mungkin ya. Ya, tapi kalau yang house blendnya kita ambil dari Ijen. Oh Ijen, Ya. pegunungan ya. Kalau yang manual brew kita pakai yang lokal sini Sukapura Om. Di bawah sini perkebunannya. Nah, ini bagi suka yang penyuka kopi nih ya, kopi khususnya bisa nongkrong di sini nih. Mungkin ada sajian lain Om selain kopi apa nih? Yang spesial dari Laku nih. Yang spesial kita tetap ada iga sih Om. Iga. Iya, Oh tadi kita lalapan udah iga. nyoba nih. Lalapan iga. Ya. Sup balung juga favorit. Terus kita kopi juga ada kita strudel Om. Itu homemade, kita ciptakan resep sendiri. Gitu, kita bikin sendiri lah. Nah ini berarti kan kreasi nih ya. Iya, kreasi sendiri. Sebenarnya banyak dibutuhin muda-mudi sekarang nih, kalau nggak pandai berkreasi, berinovasi pasti kalah dengan yang lain ya. Betul. Ketinggalan nih ya Om Hendry ya. Betul, harus tetap update lah gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Karena di sini nih karena resort ya. Ada penginapannya nggak? Nah, nih?
rencana ke depan tetap ada Om. Jadi banyak tamu juga yang menanyakan itu. Karena nama kita dari awal kan Lava Hill Resort. Iya. Gitu. Jadi resort otomatis ada penginapan. Ya, tapi kita masih proyek, masih progres untuk ke sana. Ya, berarti kan ini pengembangan nih ya? Pengembangan. Pengembangan. Tetap. Wahana juga kita tetap ada pengembangan. Dulu awalnya kita hanya punya biang lala dan kolam renang anak. Terus setelah itu baru ada trampolin. Habis ini ada swing itu. Swing. Ya. Terus yang kecil-kecil kita ada odong-odong gitu. Jadi tetap walaupun balita tetap bisa main-main. Jadi tempat ini welcome nih ya buat khususnya ya balita, keluarga nih ya. Keluarga. Sasarannya keluarga nih. Jadi bapaknya mau ngopi bisa, anaknya mau berenang, bermain bisa, ibunya mau selfie dengan latar belakang pegunungan nih. Menarik sekali nih pembicaraan kita malam hari ini Om Hendri. Nah, mungkin ada tips-tips nih Om Hendri buat milenial saat ini nih. Tipsnya yang pasti sih jangan pernah berhenti bermimpi sih Om. Karena sebelum saya orang tua punya ini, dulu waktu saya di Bali juga pasti saya kapan ya saya bisa punya mesin kopi misalkan, mesin kopi. Di Lava View pun masih belum pakai mesin kopi Om. Baru di sini kita pakai mesin kopi. Akhirnya kan baru kesampaian sekarang, gitu. Jadi tetap jangan pernah berhenti bermimpi dan berdoa juga. Udah itu aja intinya. Berinovasi nih ya. Berinovasi. Selalu berkarya nih ya. Iya. Nah, apalagi dengan seperti ini kita harus bisa membangun kemajuan bangsa dan negara. Tentunya juga mengajak warga sekitar nih Om Hendri nih ya. Tetap kita sekitar 70% lokal Om yang kerja di sini. Gitu. Ini bisa dicontoh loh ya. Ini mempekerjakan warga sekitar seperti itu. Jadi kita nggak perlu datengin dari luar. Betul. Ya. Jadi juga menambah income mereka. Betul. Karena walaupun dengan SDM seperti itu, tetap kita kan tetap kita latih keterampilannya, training ya. dulu, tetap. Terus kita juga punya senior yang bisa ngetrain mereka. Gitu, tetap. Ya, memang saya rasa sih tempat ini nyaman, kemudian juga tangguh sih ya. Kami tadi masuk tiketing, cek suhu tubuh, kemudian juga disediakan wastafel, hand sanitizer seperti itu. Jadi aman lah ya untuk saat ini karena memang sudah setahun berlalu nih Om. Iya Om. Jadi memang nggak selesai ini. Memang kita harus tetap bangkit lah. Intinya itu. Berat nggak nih? Berat nggak? Kalau yang di sini lumayan Om, tapi ramenya itu hanya Sabtu Minggu Om. Hari biasa itu melandai sih. Melandai tapi tetap ada. Tapi kalau peaknya itu di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu nih ya. Cuma kalau di Bromo di Lava View kita udah mulai banyak reservasi gitu. Tapi kalau hotel yang satunya Cafe Lava itu kita masih tutup karena mancanegara belum masuk. Cafe Lava yang di Cemoro Lawang nih. Cemoro Lawang. Ini yang mungkin Bapak Ibu Bro Entis belum tahu, yang kafenya ini yang letaknya di portal sebelum masuk ke Laut Pasir nih ya. Itu usaha pertama kita Cafe Lava itu hotel. Dan bertahan sampai dengan saat ini. Sampai saat ini dan berkembang sampai dari Cafe Lava kita punya, terus Lava View terus Lava di Probolinggo. Di Malang itu ada Lava Gesos Lava Gesos. Ya. Nah ini bagi pemirsa nih, mungkin yang ingin nanti bermalam minggu, berlibur ke sini bisa kemana nih Om? Mungkin ada IG-nya, alamat IG-nya atau Facebook-nya? Punya sih Om. Kita Instagramnya di Lava Hill ini Lava Hill Resort. Lava Hill Resort nih ya. Untuk kopinya Laku Lava Coffee. Laku.lava coffee. Laku.lava coffee. Untuk di Lava View-nya Lava View Lodge. Lava View Lodge. Ya. Itu yang di atas nih. Di hotelnya Om. Tapi kalau mau lihat profil atau galeri kita ada website Om. Untuk room rate juga di situ juga. www.lavaindonesia.com. www.lavaindonesia.com. Nah, itu bisa di searching tuh guys. Bila mana Bapak Ibu ingin berlibur meluangkan waktunya untuk keluarga tercinta nih ya Om Hendri. Apalagi yang di atas, saya pernah ke atas tuh yang di Lava View ya. Lava View. View-nya itu langsung menjorong ke Bromo tuh. Halaman kita langsung Bromo. Asik tuh Om. Saya pernah ke situ bermalam, kemudian juga goes juga pernah. Kebetulan Om Hendri ini teman goes juga nih guys. Sama. Cyclist juga nih, cuman beliaunya genrenya MTB nih.
sekarang mainnya lebih ke downhill nih ya. Enduro sih Om. Ya, endurance ya, lebih ke endurance. Memang tracknya emang lebih ke enduro. Iya. Nah, mungkin itu aja nih Om. Pembicaraan kita pada kali ini cukup menarik dan bisa ya paling tidak membawa inspirasi nih buat bro and sis semua yang ada di rumah, penonton. Jangan lupa ya like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya nih ya. Tadi juga alamatnya sudah dicantumin di situ, baik Lava Hill resortnya, Lava View-nya ya, semuanya di situ. Nanti akan kita tayangin di situ, cantumin di situ. Barangkali Bapak Ibu Om Tante semuanya yang ingin berlibur ke Bromo silahkan. Dan Bromo aman untuk dikunjungi. Aman Om. Ya, seperti itu. Mungkin yang terakhir nih Om, Iya. yang bisa menjadi inspirasi buat bro and sis nih untuk saat ini agar maju, berkembang dan terus berinovasi nih. Apa nih pesannya? Pesannya sih ikuti perkembangan zaman Om. Ikuti perkembangan zaman, terus cari celah yang nggak banyak minatnya Om. Tapi kita bisa berinovasi di situ. Gitu. Jadi bikin sesuatu yang beda. Berarti melihat situasi sebenarnya Betul, ya. melihat situasi. Tapi jangan ikut yang udah banyak Om. Nah, kita harus ciptakan sendiri yang sekiranya bisa bikin sesuatu yang menggebrak gitu. Berbeda. Berbeda. Ya, berarti yang saya tangkap nih kita harus berani berbeda nih guys. Karena di situ orang bisa melihat ini kok lain daripada yang lain seperti itu ya. Nah, satu lagi nih Om, sebagai closing statement nih untuk teman-teman semuanya, muda-mudi, Bapak Ibu, tentunya kepada Jasara Harja, apa nih? Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas Om. Aha. Terus jaga keselamatan di jalan. Tetap untuk Jasara Harja Om ya. Siap. Jadi pesannya itu patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap hati-hati di jalan dan safety riding. Nah, itu jadi berkeselamatan itu penting nih ya. Iya. Ya. Oke guys, mungkin cukup di situ bincang-bincang santai kita kali ini. Terima kasih Om Henry sudah menemani tim SWJR kali ini. Sama-sama Om. Pesan yang didapat pada kali ini ya tetap berinovasi, selalu berkarya, buatlah yang berbeda. Mana yang berbeda? Ya, jangan lupa buatlah yang berbeda dan selalu berusaha gitu guys. Oke, mungkin cukup itu saja Om Henry perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa selalu like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.